Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama saya Muhammad Sahabuddin, guru SMP Negeri 3 Sumeneb. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Yang pertama, kita mulai dari kekongruenan bangun datar. Perhatikan gambar 41. Ini ada gambar dua mobil yang sama ukurannya, sama modelnya. Maka dua mobil ini dikatakan kongruen. Sedangkan gambar yang B, yang 41B, ini dikatakan tidak kongruen. Karena apa? Karena modelnya tidak sama. Dan ukurannya pun juga tidak sama. Perhatikan gambar 4.2. Ini ada dua buah kursi, yang A, yang B juga ada dua kursi, tetapi yang A ini adalah dua kursi yang modelnya sama, ukurannya juga sama. Maka kursi ini dikatakan kongruen. Kemudian yang gambar 42.B adalah gambar yang dua kursi, gambar dua kursi yang ukurannya tidak sama, tapi modelnya sama. Karena modelnya sama tetapi ukuran tidak sama, maka dikatakan tidak kongruen. Perhatikan gambar figura. Gambar 4.3 itu adalah gambar figura. Yang satu figuranya berukuran 40 cm, lebarnya 60 cm, 40 cm. Kemudian gambar yang kedua, figura yang kedua, panjangnya 60, lebarnya 40. Maka dikatakan kedua figura ini kongruen. Kenapa? Karena ukurannya sama. Panjangnya sama 60, lebarnya sama yaitu 40. Dan modelnya juga sama, berbentuk persegi panjang. Kemudian gambar 44. Gambar yang pertama ukurannya 40 cm, 30 cm. Sedangkan yang kedua 80 cm, panjangnya, lebarnya 40 cm. Nah, karena panjang ukurannya, panjangnya tidak sama, lebarnya pun juga tidak sama, maka dikatakan tidak kongruen. Walaupun mungkin sama-sama persegi panjang. Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila modelnya sama dan ukurannya sama. Ya. Perhatikan gambar 4.5. Ini ada persegi panjang berwarna pink dan persegi berwarna biru. Nah, kedua persegi panjang ini ukurannya sama, panjangnya sama. Ini menunjukkan bahwa sisinya sama. Ini lebarnya juga sama, tandanya sama. Maka kedua persegi panjang ini kongruen. Ini pun juga begitu. Ada persegi pink berwarna pink, satunya berwarna kuning. Ukurannya sama, yaitu 3 cm. Maka dikatakan dua persegi ini kongruen. Nah, perhatikan gambar 4.6. Yang A, ini adalah persegi panjang. Tetapi karena panjangnya tidak sama dengan panjang persegi panjang yang kuning tidak sama dengan panjang persegi panjang yang hijau, maka dikatakan tidak kongruen. Karena ukuran yang bersesuaian tidak sama. Sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Kemudian yang di sini perhatikan, ini panjangnya sama sisinya. Sisi yang bersesuaian sama, tetapi sudutnya tidak sama, modelnya tidak sama. Maka dikatakan tidak kongruen. Jadi dari beberapa gambar ini disimpulkan bahwa dua bangun dikatakan kongruen itu apabila sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi jika ada dua trapesium ABCD kongruen dengan trapesium WXYZ, maka AB sama dengan WX, kemudian BC sama dengan XY, kemudian CD sama dengan YZ, dan AD sama dengan WZ. Demikian juga sudutnya. Sudut A sama dengan sudut W, sudut B sama dengan sudut X, sudut C sama dengan sudut Z, Y, dan sudut D sama dengan sudut Z. Artinya sudut-sudut yang bersesuaian sama, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama. Jadi berlaku nanti seperti itu. Jika ada dua bangun yang kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, ada tiga gambar A, B, dan C. Gambar A adalah persegi berukuran 8 cm, gambar B persegi berukuran 9 cm, gambar C adalah gambar belah ketupat.
Ini persegi sebenarnya diputar. Berukuran 8 cm. Maka karena gambar A dan gambar B sisinya tidak sama, maka tidak kongruen. Gambar B dengan gambar C, walaupun sudutnya sama, tetapi karena sisinya tidak sama, maka tidak kongruen. Sedangkan gambar A dan gambar C adalah dua gambar yang kongruen, karena sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Menentukan panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun yang kongruen yang belum diketahui. Ini contohnya diketahui ada trapesium ABCD dan BQRS yang kongruen. Jika panjang AB 40, BC-nya kemudian 21 dan RS sama dengan 16, PS sama dengan 15, maka tentukan panjang AD dan panjang DC. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, jika besar sudut A sama dengan 60, sudut B-nya 40, berapa sudut R dan sudut S-nya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, perhatikan di sini, diketahui AB-nya 40, RS-nya 16, BC-nya 21, PS-nya 15. Karena dua trapesium ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. AB itu bersesuaian dengan PQ, maka panjangnya 40. Kemudian BC bersesuaian dengan QR, maka panjang QR sama dengan 21. Kemudian AD bersesuaian dengan PS, karena PS-nya 15, maka AD sama dengan 15. Demikian juga CD bersesuaian dengan RS, maka CD-nya sama dengan 16. Nah, ini sudah terjawab, anak. Kemudian yang berikutnya, sudutnya. Perhatikan di sini. Di sini ada sudut A 60, sudut B-nya sama dengan 40. Pada trapesium, sudut yang berdekatan itu sama berpelurus atau berjumlah 180 derajat. Maka sudut yang berdekatan karena sudut berurutan sama dengan 140, maka sudut D sama dengan 120. Dari mana, anak? Dari 180 dikurangi 60 sama dengan 140. 120. Kemudian sudut C ditambah sudut B 180. Karena B-nya sudah 40, maka sudut C-nya sama dengan 180 dikurangi 40, maka sama dengan 140. Nah, di sini sudah diketahui 120, C-nya 140. Tetapi karena sudut S bersesuaian dengan sudut C, maka sudut S sama dengan sudut C, yaitu sama dengan 140. Sedangkan sudut S itu bersesuaian dengan sudut D, maka karena sudut D-nya sama dengan 120, maka S-nya sama dengan 120. Ya. Silakan simak video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Nah, kemudian jika kalian masih belum paham, silakan kalian bertanya pada guru yang mengajar di kelas kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.